selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari Tuhan berikan bagi kami, dan Tuhan hendak melawat kami lagi dengan firman-Mu. Berikan kepada kami hati dan pikiran yang rohani, supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menata pelayanan untuk kemajuan Injil. Menata pelayanan untuk kemajuan Injil. Dalam bagian firman Tuhan ini telah dinyatakan kepada kita bahwa dalam pelayanan para rasul, setelah para rasul-rasul itu dihadapkan kepada mahkamah agama dan dibebaskan, terlihat di situ bahwa jemaat semakin bertambah dan muncul juga jumlah murid yang makin bertambah. Tetapi di tengah-tengah pertambahan dan kemajuan pelayanan di tengah-tengah jemaat itu, terdapat juga persoalan-persoalan yang timbul. Persoalan-persoalan yang timbul itu adalah persoalan-persoalan di kalangan orang-orang Yahudi berbahasa Yunani dan juga orang-orang Ibrani. Maka pelayanan yang makin maju itu haruslah tetap teguh untuk maju dan Injil makin berkembang. Oleh karena itu, supaya pelayanan itu tetap maju dan Injil makin berkembang, maka pelayanan itu haruslah mengalami apa yang disebut dengan evaluasi. Untuk menata pelayanan demi kemajuan Injil, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengevaluasi pelayanan. Di dalam bagian ini, pemberitaan Injil semakin maju dan jemaat serta murid-murid makin bertambah. Tetapi pelayanan yang sedemikian maju itu harus dievaluasi. Ternyata ada beberapa persoalan yang tidak dapat terlayani dengan baik, yaitu pelayanan kepada janda-janda, yaitu pelayanan meja, atau lebih baik saya katakan pelayanan diakoni kepada para janda-janda. Dan pelayanan ini terasa terabaikan. Oleh karena itu, dalam evaluasi itu, pelayanan ini haruslah juga terlayani dengan baik. Akibat dari pelayanan ini, maka terjadilah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Dan yang menarik lagi adalah tanggapan dari para rasul. Bagi para rasul, mereka katakan bahwa mereka telah melalaikan firman Allah dengan melalaikan pelayanan meja ini. Oleh karena itu, melalui evaluasi pelayanan, mereka ingin membentuk satu tim pelayanan khusus untuk pelayanan meja, sehingga pelayanan itu lebih terarah dan menghasilkan banyak buah. Yang kedua,
Untuk supaya pelayanan itu dapat menjadi pelayanan demi kemajuan Injil, maka yang kedua adalah bahwa di dalam evaluasi itu dilakukan apa yang disebut dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Di dalam pembacaan kita ini ayat 2, berhubung dengan itu, maka kedua belas rasul itu memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami telah melayanikan firman Allah untuk pelayanan meja. Karena itu, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan rencana itu ternyata disambut baik dan mendapat sambutan yang baik di kalangan para murid dan jemaat. Inilah salah satu contoh bagaimana di tengah-tengah jemaat untuk kemajuan pelayanan Injil, kita tidak boleh melayani sendiri. Kita harus mendengarkan nasihat-nasihat, usulan-usulan orang-orang dari sekitaran jemaat, supaya kita dapat bisa bermusyawarah dan mengambil satu mufakat, mengambil satu kesimpulan, mengambil satu pikiran bersama untuk kemajuan Injil. Dan mereka telah melakukan itu dan Injil dimuliakan. Dan yang ketiga, untuk supaya kemajuan Injil itu dapat terlaksana dengan baik melalui pelayanan, maka dipilihlah orang-orang yang terbaik. Dalam ayat 5 dikatakan, usulan itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah evaluasi pelayanan dilakukan, dan setelah ada musyawarah mufakat apa yang hendak dilakukan bagi kemajuan Injil dalam pelayanan di jemaat itu, maka tibalah mereka memilih tim pelayanan. Tim pelayanan ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, penuh hikmat, dan orang-orang ini terkenal baik di kalangan jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kriteria terkenal baik, penuh Roh Kudus, dan penuh hikmat ini adalah kriteria yang baik untuk membentukkan satu tim bagi pelayanan. Maka akibatnya apa? Akibatnya adalah ayat yang ke-7 berkata, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan menjadi percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jikalau kita ingin supaya gereja kita berkembang, Injil makin maju di tengah-tengah pelayanan kita, maka kita harus terus mengevaluasi pelayanan kita. Setelah kita mengevaluasi, kita melihat kekurangan dan kelebihannya, dan kita mulai membuat tim-tim kecil. Tim-tim itu terdiri dari orang-orang terpilih, terkenal baik, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. Merekalah yang akan masuk mengambil bahagian dalam pelayanan, supaya para rasul itu berfokus kepada hanya pemberitaan firman Allah, tapi pihak pelayanan diakonia dapat tertata dengan baik, sehingga pada akhirnya banyak orang boleh mendengarkan Injil, dan Injil semakin maju di tengah-tengah jemaat kita. Mari kita merencanakan pelayanan kita dengan baik, menata pelayanan untuk kemajuan Injil di tengah-tengah gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, mau mengajar kami bagaimana kami menata pelayanan kami, supaya Injil semakin maju, dan banyak orang makin menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Berkati gereja Kristus Cipanas, berkati juga gereja Kristus Ketapang, dan berkati juga semua gereja-gereja yang saat ini bergumul untuk kemajuan Injil di tengah-tengah pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.